Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Kang Darman Denesa akan berbagi perihal tentang hakikat yang tersirat di dalam zikir nafas. Ya. Kupasan bagi yang sudah belajar dan yang sudah tahu. Bagi yang belum belajar, belajarlah dulu ilmunya. Zikir nafas adalah zikir yang mengikuti turun naiknya nafas secara alami. Karena zikir nafas adalah suatu ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi sadar ada yang melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam zikir nafas mengikuti keluar masuk nafas ini dan diaktifasi oleh asma Allah, yaitu Allah. Karena Allah kita dinapaskan, karena Allah lah yang memberi nafas. Jika hidup kita tidak bernapas, berarti kita tidak hidup. Nah, maka Allah lah yang memberi hidup, karena Allah lah sang hidup itu, yang disebut dengan Al-Hayat. Al-Hayat ini adalah sifatullah yang menghidupkan seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, maka hakikat yang tersirat di dalam zikir nafas ini adalah suatu perjalanan rohania diri manusia, yaitu jiwa yang menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Karena ini adalah suatu perjalanan spiritual, ahli-ahli spiritual seperti yang telah diamalkan oleh para pendahulu kita seperti waliullah. Nah, kenapa mereka menjadi wali atau kekasih Allah? Karena amalannya ini ya zikir nafas Allah, sehingga jiwanya itu terang benderang, selalu menyaksikan dan menyadari Allah yang maha dekat. Nah, disinilah sehingga si jasad dia itu terterang, tertuntun oleh kehendak Allah dan teraplikasikan perjalanan spiritualnya itu di dalam kejohirannya, yaitu selalu melayani dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah agar bermanfaat bagi manusia atau makhluk di sekitarannya. Nah, pada peringkat awal perlu menjalani proses. Nah, karena memahami dengan lebih mendalam zikir nafas adalah suatu hakikat, karena nafas ini sendiri adalah zikir, yaitu zikir yang memuji Allah atas kebesarannya. Nah, dengan kata lain, antara aku dengan Allah, nah aku di sini ya menyatakan jiwa yang menyaksikan Allah, maka tiada yang lain lagi atas nafas itu melainkan nafas itu sendiri pun adalah zikir. Jadi nafas itu berzikir, sebenarnya sudah berzikir sendiri. Yang harus kita sadari adalah keluar masuk nafas ini menyebut asma Allah. Nah, sesungguhnya dengan bernapas inilah jasad diri kita dapat meneruskan hidup. Untuk meneruskan hidup, atau dengan kata lain, matilah akan kita jika tidak bernapas. Nah, maka ketika kita tidak bernapas, udah jelas itu mati. Nah, napas sifat jasad
yang akan kembali kepada sifat asalnya, yakni bangkai yang tidak bernyawa. Nah, disinilah kalau tidak menyadari yang memberi napas, berarti hidup sih hidup, tapi tidak sadar kepada Allahnya yang telah memberi hidup dengan sifat al-hayat, yaitu napas. Nah, maka marilah kita sama-sama belajar untuk menyadari Allah yang maha dekat dengan metode zikir napas Allah. Nah, dan disinilah yang disebut dengan hakikat yang tersirat di dalam zikir napas itu adalah al-hayat, sifat hidupnya Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Nah, dengan sifat hidupnya ini kita harus selalu memuji Allah atas kebesarannya dengan ibadah yang tidak ketara oleh orang lain, yaitu zikir napas. Nah, maka hakikat yang tersirat di dalam zikir napas itu adalah hidup ini. Dan yang memberi hidup ini berarti harus kita sadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini harus benar-benar bermanfaat bagi Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Maka al-hayat inilah sifat hidup yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi suatu hakikat yang tersirat di dalam berzikir napas. Nah, hakikat yang tersirat di dalam zikir napas yang harus kita sadari adalah Allah yang telah memberi sifat hidupnya kepada kita. Jadi ya jangan salah paham. Hidup kita ini untuk Allah, bagi Allah, dan kembali kepada Allah. Maka kita harus benar-benar mensucikan diri dengan metode zikir napas Allah, agar hati kita tercipta suatu kesadaran dan selalu sadar kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan ihsan, yang selalu beribadah kepada Allah yang maha besar atas rahmat dan berkahnya. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga menjadi suatu motivasi dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.